Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat dokter gigi mulut semua. Pada video kali ini kita akan membahas dua kondisi mulut yang terkadang membingungkan bagi dokter gigi, yaitu stomatitis aftosa tipe herpetiformis dan primary herpetic gingivostomatitis. Walaupun keduanya melibatkan ulcer multiple di dalam rongga mulut, ada beberapa perbedaan yang bisa kita pahami untuk mengenali dan mengenangani kondisi ini dengan lebih tepat. Sebelumnya kita bahas sedikit mengenai dasar dari kedua kondisi tersebut dulu ya. Stomatitis aftosa tipe herpetiformis merupakan kondisi peradangan di dalam rongga mulut yang ditandai dengan ulcer atau sariawan kecil. Ini dasarnya dangkal dan bentuknya bulat atau oval dengan jumlah yang banyak dalam kelompok yang terlokalisir di mukosa rongga mulut seperti mukosa bukal, mukosa labial, hingga lidah dan dasar mulut. Kalau primary herpetic gingivostomatitis merupakan infeksi primer yang disebabkan oleh virus. Ini biasanya menyerang rongga mulutnya ini di gusi umumnya ya dan langit-langit. Tampilan klinisnya juga sama kayak stomatitis aftosa tipe herpetiformis, yaitu sariawan atau ulcer pada mukosa rongga mulut yang bersatu atau bergabung membentuk luka yang lebih besar atau lesi yang lebih besar, berkoalisi dia, koales. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara keduanya untuk penegakan diagnosis yang lebih pasti dan rencana perawatan yang lebih tepat kalau sejawat menjumpai kondisi sariawan multiple pada mulut pasien. Pertama, lokasi. PHGS atau primary herpetic gingivostomatitis ini umumnya mengenai mukosa rongga mulut yang berkeratin. Yang berkeratin ini yang bergesekan dengan makanan. Contohnya gusi, langit-langit, atau dorsal lidah. Nah, kalau stomatitis aftosa tipe herpetiformis umumnya mengenai mukosa labial, mukosa bukal, dasar mulut, dan ventral atau lateral lidah. Meskipun pada beberapa kasus ditemui stomatitis herpetiformis pada dorsal lidah atau PHGS pada mukosa rongga mulut lain selain gusi dan langit-langit. Kedua, penyebab. Stomatitis aftosa tipe herpetiformis belum diketahui penyebabnya, tetapi diduga atau dihubungkan dengan faktor autoimun dan stres. Kalau primary herpetic gingivostomatitis ini udah jelas disebabkan oleh infeksi virus, tipenya herpes simplex virus 1 atau HSP1 dan dipredisposisi oleh stres. Kalau mau pasti sih bisa melakukan pemeriksaan laboratorium kayak IgG atau IgM anti-HSP. Kalau nilainya tinggi berarti mengarah ke diagnosis PHGS. Kalau nilainya di bawah ambang nilai berarti kemungkinannya ke arah stomatitis aftosa tipe herpetiformis. Yang ketiga, gejala sistemik. Primary herpetic gingivostomatitis ini disertai dengan gejala sistemik seperti demam atau yang disebut dengan fase prodromal. Biasanya ya ada fase prodromalnya. Kalau stomatitis aftosa tipe herpetiformis enggak. Nah, fase prodromal ini biasanya berlangsung di hari ketiga sampai kelima infeksi. Ini juga biasanya dijadikan patokan untuk pemberian antivirus. Kalau masih di hari ketiga kelima masih ada demam, waktu pasien datang masih dikasih antivirus. Tapi kalau misalnya udah nggak ada demam, biasanya udah nggak dikasih karena udah nggak efektif lagi. Oke, yang keempat, ini kita bahas ukuran dan penampilan lesi. Lesi pada stomatitis herpetiformis ini cenderung lebih kecil, lebih dangkal, dan lebih tersebar dibandingkan primary herpetic gingivostomatitis. Ya, kalau primary herpetic gingivostomatitis ini biasanya juga gejala yang menyertai adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, itu tadi beberapa perbedaan yang bisa sejawat gunakan atau dijadikan patokan untuk membedakan antara stomatitis aftosa tipe herpetiformis dan primary herpetic gingivostomatitis. Harapannya kalau udah memahami perbedaan ini, sejawat bisa mengenali dan menangani kondisi yang ada di pasien tersebut dengan lebih tepat. Tapi kalau masih nggak yakin atau mau menegakkan diagnosis yang lebih pasti, jangan ragu untuk menghubungi atau merujuk ke dokter gigi spesialis penyakit mulut. Yang penting sih jangan sampai salah menegakkan diagnosisnya karena akan sangat mempengaruhi edukasi terhadap pasien dan rencana perawatan yang akan dilakukan terhadap pasien. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam satu lesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.